Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Coba kalian bayangkan, apa yang akan terjadi jika kita berhenti bernapas selama beberapa menit saja? Tentu tubuh kita tidak akan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, sistem pernapasan memiliki peran yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Melalui pembelajaran ini, Ibu harap kalian bisa memahami organ-organ penyusun sistem pernapasan. Agar pembelajaran lebih menarik, Ibu harap kalian aktif bertanya dan menjawab selama proses pembelajaran berlangsung. Baik, mari kita mulai proses pembelajaran ini dengan penuh semangat. Di sini dapat kita lihat pengertian dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Oksigen yang kita hirup akan digunakan dalam proses respirasi sel, yaitu proses pembentukan energi dari makanan. Energi ini sangat penting karena digunakan untuk bergerak, berpikir, dan menjaga kerja organ tubuh. Tanpa oksigen, sel-sel tubuh tidak dapat bekerja dengan baik. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana jalannya udara dari luar tubuh hingga masuk ke paru-paru. Urutannya adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, atau alveolus. Mari kita bahas satu persatu. Yang mana di sini ada hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara. Di dalam hidung terdapat beberapa bagian penting. Yang pertama ada rambut hidung. Rambut hidung adalah berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Lendir untuk melembabkan udara, pembuluh darah untuk menghangatkan udara, saraf pembau untuk mendeteksi bau. Jadi, hidung tidak hanya sebagai jalan masuk udara, tetapi juga sebagai penyaring dan pengkondisi udara sebelum masuk ke paru-paru. Selanjutnya, ada faring. Faring adalah saluran yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur udara menuju laring, persimpangan antara sistem pernapasan dan pencernaan, yang dimana artinya di bagian ini terjadi pertemuan antara jalur makanan dan jalur udara. Setelah melewati faring, udara akan menuju ke laring. Laring memiliki beberapa bagian penting, yang dimana sebagai pita suara untuk menghasilkan suara, epiglotis, yang berfungsi sebagai katup yang menutup saluran pernapasan saat menelan. Fungsi laring tersebut ialah mengatur jalannya udara, menghasilkan udara. Saat kita berbicara, udara melewati pita suara sehingga menghasilkan suara. Selanjutnya, udara masuk ke trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Ciri-ciri dari trakea ini adalah tersusun dari cincin tulang rawan. Dindingnya kuat tetapi fleksibel. Fungsi cincin tulang rawan adalah menjaga agar saluran tetap terbuka, sehingga udara dapat mengalir dengan lancar. Selain itu, di dalam trakea juga terdapat selia atau rambut halus yang membantu membersihkan kotoran. Dari trakea, udara akan masuk ke bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus akan bercabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil, yang disebut dengan bronkiolus. Percabangan ini sangat banyak dan semakin kecil. Selanjutnya masuk ke paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan dengan ciri-ciri terdiri dari 3 lobus, paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus, dengan dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Paru-paru ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Selanjutnya, di dalam paru-paru terdapat struktur kecil yang disebut alveolus. Nah, alveolus ini berbentuk seperti kantung udara kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Ciri-ciri dari alveolus ini dinding sel tipis, dikelilingi pembuluh darah kapiler, permukaan luas. Fungsi dari alveolus sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dengan prosesnya, udara masuk ke darah, karbon dioksida dari darah masuk ke alveolus untuk dikeluarkan. Semakin luas permukaan alveolus, maka pertukaran gas akan semakin efektif.